Hadis dhaif itu disebut lemah pertama karena mu'allaq itu sanadnya terputus. Orang yang menyampaikan hadis dari sianu kepada sianu, banyak turunan hadis terputus, maka tidak bisa disebut hadis itu sahih, namun jatuh kepada hadis dhaif. Yang kedua disebut mu'dal. Mu'dal itu sanad yang terputus lebih dari 2 orang di awal sanad. Di awal hadis itu turun, hilang beberapa para perawi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Fasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah olehmu sholat hingga tergelincir matahari, mulai dari tengah malam atau awal malam sampai dengan subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sampai pada subuh ini kembali kita hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita mohon kepada Allah agar kiranya rangkaian-rangkaian ibadah yang kita lakukan pada subuh ini dihitung menjadi amal soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, menyambung kajian kita tadi malam permasalahan hadis dhaif. Tadi malam sudah disampaikan bahwa oleh pakar ilmu hadis, mereka sepakat bahwa hadis dhaif itu meskipun kekuatannya lemah, tapi ada yang bisa dipakai boleh dan ada yang tidak boleh dipakai. Bisa dipakai satu soal fadhailul amal atau dalam beribadah sebagai motivasi untuk kebaikan. Dalam sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah, sejarah umat-umat terdahulu, dan nasihat-nasihat tentang ajaran Islam, itu hadis dhaif boleh dipakai. Namun untuk masalah akidah, tafsir, dan untuk mengistinbatkan satu hukum atau fatwa, hadis dhaif tidak boleh dipakai. Selagi ada yang sahih, kenapa harus yang lemah? Begitu prinsip oleh para ilmu hadis. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, berbicara kita tentang ibadah, banyak yang tidak rinci dalam Al-Quran
karena Al-Quran itu menjelaskan secara global, menjelaskan secara garis besar. Contoh, sholat 5 waktu yang kita kerjakan sebagai kewajiban bagi setiap muslim balik berakal, itu pun dalam Quran tidak disebutkan nama-nama sholat. Bahkan waktu sholat pun tidak dijelaskan secara rinci. Hanya saja Allah sebutkan dalam ayat, aqimis sholat ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dirikanlah sholat mulai malam. Tafsir dari ayat itu mulai maghrib isya. Sedangkan wa qur'anal fajr itu sholat subuh. Allah tidak langsung menyebutkan nama-nama sholat. Zuhur awal sholat setelah Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad, barulah dilaksanakan perintah sholat pertama, sholat zuhur. Sedangkan sholat pertengahan asar antara siang dengan malam disebutlah dengan sholat asar. Juga dalam puasa, ayat tidak rinci menjelaskan bahwa puasa itu 1 bulan penuh. Hanya dalam ayat kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kemudian ada syahrul Ramadan al-lazi, bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Ada lagi ayat ayyamam ma'dudat, puasa itu beberapa hari yang berbilang. Allah tidak mengatakan Ramadan 1 bulan, namun itu baik sholat, puasa dirinci oleh hadis. Rasulullah mencontohkan, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban, man qoma Ramadana, puasa Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas dan penuh perhitungan, atau siapa yang mendirikan Ramadan, siang dia puasa, malam sholat tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena Al-Quran itu global, hadis merinci. Karena hadis fungsi di antara sekian banyak, pertama adalah menjelaskan ayat yang global, yang kedua merinci menjelaskan ayat-ayat yang bermakna ganda. Kemudian yang membatalkan sholat, yang membatalkan puasa, membatalkan wudhu, itu dirinci lagi oleh para ulama yang disebut dengan fikih. Hasil mujtahid, hasil ijtihad, hasil pemikiran para ulama. Nah, oleh karena itu Al-Quran, hadis, dan fikih adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, karena banyaknya persoalan ibadah yang tidak dirinci oleh Allah, dan hadis sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran juga tidak dirinci oleh hadis semuanya. Namun para ahli hadis, para pakar hadis hanya mengklasifikasi, hanya mengelompokkan, ini hadis sahih, ini hadis hasan, dan ini hadis dhaif. Kenapa hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan landasan hukum, tidak bisa dijadikan persoalan akidah dan tafsir? Karena hadis dhaif itu punya kriteria. Ada 5. Yang pertama, dalam ulumul hadis, dalam kajian ilmu hadis, hadis dhaif itu disebut lemah. Pertama karena mu'allaq. Mu'allaq itu sanadnya terputus. Orang yang menyampaikan hadis dari sianu kepada sianu, banyak turunan hadis terputus.
maka tidak bisa disebut hadis itu sahih, namun jatuh kepada hadis dhaif. Yang kedua disebut mu'dal. Mu'dal itu sanad yang terputus lebih dari 2 orang di awal sanad. Di awal hadis itu turun, hilang beberapa para perawi hadis. Yang ketiga, kenapa disebut dhaif? Disebut dengan mursal. Mursal itu adalah ada sahabat yang hilang. Seharusnya Bapak Ibu hadis itu sebelum sampai kepada tabi'in, ada sahabat dulu menerima hadis. Sementara sahabat ini tidak ditemui lagi atau tidak diakui oleh sahabat itu, namun langsung kepada tabi'in. Disebut mursal, hilang sahabat yang menyambung sanad hadis tadi. Yang ketiga, yang keempat disebut munqati'. Munqati' itu Bapak Ibu beberapa awal, tengah dan ujung dari hadis itu, sambungan orang yang merawi hadis itu juga tidak ditemukan. Bapak Ibu jamaah sholat subuh, dengan adanya kecacatan hadis, cacatnya hadis itu, di samping persoalan sanad dan para perawi yang tidak adil, yang banyak cacat para perawi, para yang menyampaikan hadis itu cacat. Misal perawi hadis itu dia pernah berdusta, maka itu dicoret, jatuh kepada hadis dhaif. Perawi itu dia tidak adil, melakukan dosa kecil bahkan dosa besar, tidak bisa menjaga kehormatan muro'ah wibawanya, juga dicoret, jatuh kepada hadis dhaif. Perawinya tidak sikoh atau dobit, hafalannya sering lupa, maka jatuhlah hadis itu kepada dhaif. Kebalikan semua itulah baru disebut hadis itu sahih, kuat. Di samping hafalannya, di samping adilnya, di samping menjaga dari dosa dan umuro'ah kewibawaannya, sehingga para ulama hadis mengelompokkan hadis tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam soal ibadah puasa Ramadan, banyak di antara hadis yang dhaif kita temukan. Pertama, ada hadis yang berbunyi sumu tasihhu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Kalau begitu, puasa untuk orang sakit. Atau bisa juga kita rubah makna, puasa itu mengandung kesehatan. Dan diteliti oleh medis, para kesehatan, bahwa puasa itu memang mengandung kesehatan. Namun Bapak Ibu, walaupun puasa itu mengandung kesehatan, tapi bukan berarti puasa itu untuk orang sakit. Karena orang yang mau operasi saja disuruh puasa dulu. Orang yang nyempi, orang yang bersemedi, walaupun dia minum air putih saja disuruh puasa. Meskipun ahli kesehatan, orang medis mengatakan puasa itu tetap mengandung kesehatan, membawa kepada kebaikan, sehat, tetapi para ulama hadis mengatakan tetap hadis itu dhaif atau lemah, karena salah satu sanad atau perawi hadisnya tidak ditemukan atau punya cacat. Yang kedua, hadis seputar puasa yang dhaif itu sering kita dengar, sering kita temukan. Apa bunyinya?
Naumu shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Sehingga banyak awak menganggap laloko ibadah. Jangankan habis subuh, sudah sahur menjelang subuh lalok. Sudah subuh lalok lo sampai zuhur. Sudah zuhur lalok lo lihat sampai asar. Sudah asar lalok bauku jagoleng. Banyak kita menganggap hadis ini untuk memperpanjang tidur. Jadi lalu tarawih kan ibadah Ustaz. Jadi maknanya bukan seperti itu. Maknanya adalah bahwa tidur itu perkara yang boleh. Tidur itu penunjang untuk ibadah. Lalulah sekedar saja siang hari untuk ibadah. Bukan berarti sepanjang siang itu tidur. Kalau Rasulullah itu sedikit tidurnya, kalau di awal sedikit tidur. Nah, jadi Bapak Ibu, ini hadis dhaif bukan menyuruh kita untuk berlama-lama dengan tidur. Kalau lalu ya taruh itu puasa bulan. Lalu yo nak tak itu nah. Itu hanya mendorong bagi orang-orang yang tidak mau puasa. Dukungan, motivasi daripada batal puasanya paling keluar acuci mato, lebih baik dia tidur atau baca Quran. Dorongan, motivasi. Yang terakhir, kita mendengar hadis puasa Ramadan 10 awal Ramadan rahmat, 10 pertengahan maghfirah ampunan, 10 terakhir itqun minan nar, bebas dari siksa neraka. Jadi ini hadisku dipelesetkan oleh sebagian orang, distorsi hadis, penyimpangan hadis. 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga bebas siksa neraka. Makna yang benar Bapak Ibu, bahwa seluruh Ramadan setiap malamnya rahmat, seluruh Ramadan setiap malamnya ampunan, seluruh Ramadan setiap malamnya bebas dari neraka. Jadi kalau 10 kita kotak-kotak tak itu sama dengan main bola. Main bola babak pertama penyisihan, babak kedua semifinal, babak ketiga final. Nah, semua Ramadan disamakan dengan olahraga. Oleh karena itu beberapa hadis dhaif seputar Ramadan, walaupun itu dhaif, kesimpulan para ulama bahwa untuk ibadah, bahwa untuk amal itu boleh dipakai karena dia mengandung muatan-muatan kebaikan. Yang tidak boleh itu persoalan hukum, menentukan halal haram, persoalan akidah, persoalan tafsir, karena ada dalil-dalil yang kuat. Inilah kajian pendek kita pada subuh ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkatnya bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.